glad that we gave it a go. Let's go into court, American soul. Had no chance against the mark, so she loved melodrama. I was your pinata, she was a star charter. Glad she gave it to you real hard, but I liked you harder. High school in Jakarta, I won't, but I wanna ask you when you talk about it. Do I ever come? Say thanks to your mama. Now we're through. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Imagine a house way up on a hill, dug in the yard, the trees in the fields. It's next to the water, it's the prettiest scene. With white picket fences, or maybe surf green. As wonderful as this all seems, this is beyond our means. It's just a dream. It's just a dream. I can get you all that stuff, but I can give you all my love, free love, free love. Are the simple things enough? I got to give you all my love, free love, free love, oh free love. Imagine a place where we can be free. There's no one for miles, it's just you and me. We might have kids, maybe three. Twins could be cool, that would do it for me. As wonderful as this all seems, this is beyond our means. It's just a dream. It's just a dream. I can get you all that stuff, but I can give you all my love, free love, free love. Are the simple things enough? I got to give you all my love, free love, free love, oh free love. I can get you all that stuff, but I can give you all my love, free love, free love, free love. Are the simple things enough? I got to give you all my love, free love, free love. Let's give it a shot. You and I on the court. Time ticking on the clock. Baby, I'ma try to score. Cause you the hottest on the block. Nothing dim in your light. But all the options that you got wouldn't ever treat you right. No, I don't need a telescope to see that you're the one. But I do need your time, and if it ain't yours, I'd rather have none. I don't need a fortune teller to tell me my fortune.
I have a million signs that my fortune just begun. You got me jumping like wanna hold you down. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down only if we give it a shot. You and I on the court, time ticking on the clock. Baby, I'ma try to score. Cause you the hottest on the block. Ain't nothing dim in your life. But all the options that you got wouldn't ever treat you right. Oh, oh, I don't need a telescope to see that you're the one. But I do need your time, and if it ain't yours, I'd rather have none. Ooh, I don't need a fortune teller to tell me my fortune. I have a million signs. My fortune just begun. You got me jumping like. Wanna hold you down? Oh no! Wanna hold you down? I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. Jumping into something I don't really know what to expect. But out of your team, you're the MVP and you'll never be less. And maybe the past was nothing but practice. Now I'm set. When you give me access, I just shoot my heart into your chest. You got me jumping like. Wanna hold you down? Wanna hold you down? Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come. We knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late. And I'm trying not to sleep. Cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the deadline comes, I'll have to go. But tonight I'm gonna hold you so close. Cause in the daylight we'll be on our own. But tonight I need to hold you so close. Ooh, oh, oh, here I am staring at your perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down, this is way too hard. Cause I know when the sun comes up, I will leave. This is my last glance. There will soon be memory. And when the death comes, but tonight I'm gonna hold you so close. Cause in the daylight we'll be on our own. But tonight I need to hold you so close. Ooh, oh, oh,
Close your tired eyes, relax and then count from 1 to 10 and open them. All these heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time. Way up in the air, you're finally free and you can stay up there, right next to me. All this gravity will try to pull you down, but not this time. Now that it's time for you to shine, brighter than a shooting star. Shine no matter where you are. Fill the darkest night with a brilliant light, 'cause it's time for you to shine, brighter than a shooting star. Shine no matter where you are. Gaze into my eyes when the fire starts and fan the flame so hot it melts our hearts. Oh, the pouring rain will try to put it out, but not this time. Let your colors burn and brightly burst into a million sparks that all disperse and illuminate a world that'll try to bring you down, but not this time. For you to shine, brighter than a shooting star. Shine no matter where you are. Fill the darkest night
be a daydream. I'll be your favorite things. Wake up in the fall. You're drunk on the good life. I'll take you to paradise. Teeth in my bones, I can feel it. Take me back to a time only we know how to win. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the back room, hide away. Say you'll never let me go. Say you'll never let me go. Universitas Bunda Mulia, bridging education to the real world. Universitas Bunda Mulia adalah universitas yang berkarakter. Oleh karena itu, mari sahabat muda kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.
muda, mari kita menyanyikan Mars Universitas Bunda Mulia dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kami Sivitas Akademika Universitas Bunda Mulia, inovatif, gigih dan cemerlang, siap menghadapi tantangan. Prosientia et Patria, untuk ilmu bangsa dan negara, raih masa depan bersama. Universitas Bunda Mulia, kami Sivitas Akademika Universitas Bunda Mulia, berhati mulia, tulus dan jujur, berintegritas dan pantang mundur. Prosientia et Patria, untuk ilmu bangsa dan negara, kami semua bangga padamu. Universitas Bunda Mulia, Universitas Bunda Mulia. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Ladies and gentlemen, please welcome our performer for today, Nael. Halo semuanya, kenalin nama gue Nael, gue dari Prodi Bisnis Digital. Jadi hari ini gue pengen bawain satu lagu buat kalian yang teman-teman ini pada sad boy, pada sad girl. Coba yang merasa temennya kayak gitu ditepok pundaknya. Oke, jadi enjoy ya. Sandiwarakah selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku entah di mana ku sembunyikan rasa malu.
Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati, namun aku Thank you. Ladies and gentlemen, are you ready for the most extraordinary show live from the stage of UBM Grand Auditorium? Be thrilled and please enjoy the show. Ladies and gentlemen, please welcome our MC for today, Michelle and Gabby. Welcome to the Big Bang Seminar 2022, proudly presented by the Digital Business Study Program of Bunda Mulia University. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tahu nggak Shell, ada pepatah nih yang mengatakan, tak Apa kenal tuh? maka tak sayang. Wah. Nah karena itu perkenalkan, saya Gabriela, mahasiswa aktif program studi bisnis digital semester 5. Nah, dan saya Michelle, mahasiswa prodi bisnis digital semester 5 juga. Kami berdua di sini akan menemani kalian selama acara ini berlangsung. Shell, kita sapa-sapa peserta dulu kali ya? Boleh. Halo semuanya. Halo semua. Wah, ramai banget nih. Wah, cukup ramai ya Shell. Oh ya Gap, FYI nih, kita hari ini bukan cuman kedatangan peserta mahasiswa loh, tapi kita juga kedatangan teman-teman dari SMA dan SMK. Ayo kita sapa dulu ya, kita coba sapa dulu ya. Coba sapa dan Nah, teman-teman Bhinneka Tunggal Ika ada yang di sini? Oke, kita coba ya suaranya ya. Teman-teman sekolah Bhinneka Tunggal Ika, mana suaranya? kayaknya kurang deh Shell. Masih kencengan suara saya nih kayaknya ya. Ayo kita coba sekali lagi ya. Harus kalahin saya ya teman-teman ya. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, mana suaranya? Mantap. Buat teman-teman dari sekolah Ekayana Dharma Budi Bakti, di mana nih posisinya? Oke, jangan mau dikalah teman-teman. Sekolah Ekayana Dharma Budi Bakti, mana suaranya?
Tidak ketinggalan juga Sekolah Broadcast Cakra Buana Depok ada di sini? Oke, kita tes suaranya ya. Jangan mau kalah ya teman-teman ya. Yang kenceng, kalau bisa lebih kenceng dari saya, oke? Siap ya? Sekolah Broadcast Cakra Buana Depok, mana suaranya? Oke, jangan lupa juga kita harus menyapa teman-teman mahasiswa kita. Nah, halo teman-teman mahasiswa. Halo, jangan mau Jangan kalah pada ya teman-teman lemes-lemes ya. dong. Masa dikalah sama dede-dedenya? Iya loh, jangan mau kalah ya. Kita coba ya teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa, mana suaranya? Masih kurang, Loadat Shell. langsung. Ayo lebih kenceng ya teman-teman, kan rame nih dari ujung sini sampai ujung sana kan. Ayo ya sekali lagi teman-teman mahasiswa, mana suaranya? Wah, gokil Shell. Gak lupa Shell, juga nih, kita mau nyapa teman-teman yang udah hadir via Zoom meeting loh, Shell. Buat teman-teman yang udah hadir via Zoom meeting, mungkin boleh langsung ngasih reaction melalui kolom chat ya. Oke. Nah, mantap-mantap. Tapi sebelum kita memulai acaranya nih, Gap nih, kayaknya enakan kalau kita tes kekompakan peserta yang di sini. kali ya. Boleh. Biar warming Kita up tes. dikit dulu gitu. Iya benar, kita tes. Kira-kira yang di sini pada seger-seger nggak ya? Oke. Teman-teman, Oke. kalau misalkan saya bilang one clap, teman-teman kasih 1 tepukan. Coba contohin, Shell. One clap. Nah Kalau gitu, tapi misalkan- lebih kompak lagi ya. Nah, kalau misalkan 2 clap, berarti 2 tepukan. Bisa ya, teman-teman? Bisa ya? Bisa nggak nih? Bisa dong. Yang kompak ya, janji ya. Ais. Oke lah, kita mulai aja ya. One clap. One clap. One clap. Two clap. Two clap. Two clap. One clap. Two clap. Two clap. Lebih kencang. Two clap. Two clap. Two clap. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, meriah banget nih, Shell. Oke, keren ya. Nih, kira-kira Gap, kayak masih ada kurang nih. Apa itu ya? Masih ada yang kurang nih. Kira-kira apa ya yang kurang? Games kali ya. Wih, Games kali ya. kira-kira gamesnya berhadiah nggak ya? Berhadiah nggak? Teman-teman di sini mau berhadiah nggak? Mau hadiah nggak nih kira-kira? Ini suaranya, teman-teman di sini mau games berhadiah nggak? Teman-teman sekolah mau nggak? Yang kenceng dong. Oke, tenang aja teman-teman. Dari Exodus udah siapin merchandise buat kalian yang berpartisipasi dalam games kita loh. Nah oke, sekarang sahabat-sahabat muda semua yang ada di sini, siapkan handphone kalian. Sudah? Pasti pada punya sosial media kan ya? Nggak mungkin kan generasi sekarang nggak main sosial media. Teman-teman sekolah ada bawa handphone nggak? Ayo, Ada HP-nya ya? dikeluarin. Oke, HP-nya dikeluarin ya teman-teman Siap-siap ya. buka Instagramnya. Pasti punya sosmed dong di sini. Buka Instagramnya. Oke, teman-teman sekarang boleh di search @exodus_ancol dan juga @exodus_serpong. Tapi jangan di follow dulu ya. Ingat ya teman-teman, jangan di follow dulu. Bagaimana? Sudah teman-teman? Udah ketemu? Udah? Oke, jadi gamenya begini nih. Nah, peserta yang follow kedua Instagram kita tercepat, paling cepat akan jadi pemenangnya, Gap. Bener banget. Oke ya, belum ya. Sudah siap ya teman-teman? Sudah ya? Sudah siap? Oke, on count to 3. 1, 2, 3. Follow. Dia udah punya pawang. Masih mau Ayo, belum masuk nih. Kita cek ya teman-teman. Ayo Ayo jari-jarinya. dong pada follow dong, jarinya harus cepet. dia udah punya pawang. Masih mau gak? Ada? Oke, udah keluar banyak nih kira-kira ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman, kita cari dulu nih yang username-nya paling cepet nih. Iya, betul. Oke, kita sudah ada beberapa nama di sini. Sebentar ya teman-teman. Kira-kira nih saking banyaknya nih jadi Iya nih, betul.
bentar ya, kita pilih-pilih dulu ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang udah nge-follow, boleh langsung lari ke depan 3 orang tercepat dari sekarang. Ayo, Dapat udah follow. merchandise 3 loh. orang tercepat. 3 orang tercepat. Oke, di sini sebelah sana sudah ada yang lari. Ayo, mana lagi 3 orang tercepat. Ayo, cepat. 3 orang aja. Wow, dari sini sebelah sini, Dek. Oke, mantap sekali. Mantap. Congratulations. Silakan. Wow, oke. Nah, congratulations Kenalan dulu kalian kali ya. ya, Shell. Boleh dari sebelah sini, dari asalnya dari mana, namanya siapa? Saya Febi Tarik Anwar, nafas dulu. mahasiswa semester 1 Prodi Informatika. Oke. Thank you. Kalau yang di sebelah sini baju pramuka namanya siapa nih? James. James Bond. Dari tadi nih dia paling semangat, Shell. Sampai Iya. naik kok di situ. Saya Untung sampai aja kaget nggak tuh. jatuh. Iya. Iya, paling ganteng dia di sini di antara kita semua ya. Iya, Oke, bener dari banget. sekolah mana kalau boleh tahu? Dari sekolah mana? Bineka. Bineka, teman-teman Bineka. Mana suaranya? Suaranya. Weh, keren, kompak-kompak Mantap. lagi. Oke, yang cewek sebelah sini namanya siapa? Imelda. Dari sekolah mana? Kayana dari Kayana, mana nih temannya? Keren. Shell, tapi kalau kita langsung kasih merchandise-nya, kayaknya kurang Nggak seru deh. Kurang kompetitif ya. Kompetitif ya kayaknya ya. Kita Boleh deh, kayaknya kita next ke main babak sedikit kedua ya. games babak kedua. Iya. Jadi kayak gini teman-teman. Teman-teman di sini tahu tren TikTok yang madu. Amade udu. Tahu nggak teman-teman? Teman-teman yang di sini tahu nggak? Tahu dong, kan kita udah contohin. Kita kasih contoh dulu nih, Nih, Shell. jadi ada kata nih satu ya contohnya. Madu, Amade udu. terong, Gimana tuh? Buku aja deh, buku. tere, orong gitu. Oke. Nah, oke, kita coba ya dari yang sebelah sana dulu. Madu, amade udu. Buku. BU buka uku. Wih. Meja, Meja. MEJAA. Oke. bisnis. Terlalu Bisnis. susah ya. Oke. Lanjut lagi deh. Digital, DID teknologi, Teknologi. saham, saham. Oke, mantep banget. terakhir, semut. SSM Umut. Oke, lulus SD ya. Oke, congratulations kalian. Tim dokumentasi boleh diminta tolong. Oke, kita foto dulu nih. Senyum ya. Oke. Oke, sekali lagi congrats buat teman-teman. Terima kasih ya. Nanti tim Silakan. panitia bakal ngehubungin teman-teman dan dapat merchandise e-wallet loh. Iya, Terima nanti kasih ya teman-teman. ada kakak di sebelah sana nanti yang bakal bantuin ya. Oke, Silakan. boleh silahkan. Oke, udah cukup kali ya teman-teman warming up-nya ya. Udah panas belum? Udah panas lah ya. Dilihat-lihat sih panas. teman-teman di sini udah pada semangat sih, Shell. Oke, ngomong-ngomong nih Gap, tema seminar kita apa sih hari ini? Jadi tema seminar kita hari ini yaitu Digital Business Innovation in Disruptive and Creative Era yang akan dibawakan langsung oleh narasumber yang luar biasa banget yaitu Bapak Rudi Adrian selaku SVP Commercial Operation dan juga Business Developer Astro. Nah teman-teman, tapi sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada beberapa rules nih yang harus kita patuhi bersama-sama. Bagi teman-teman yang mengikuti Zoom meeting, diharapkan merename nama sesuai dengan format yang sudah ditentukan panitia. Yang kedua adalah mengaktifkan kamera, lalu menonaktifkan mic, menyampaikan pertanyaan melalui link Slido yang nanti akan dibagikan oleh panitia, dan yang terakhir mengisi absensi serta feedback. Dan bagi teman-teman yang hadir bersama kami di sini di Tuga, diharapkan agar teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan, mengaktifkan handphone dalam mode silent, dilarang untuk membawa maupun mengonsumsi makanan dan minuman,
mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa buat ngisi link absensi dan juga feedback ya teman-teman. Nah, kan sayang nih teman-teman udah berkumpul di sini pagi-pagi dengerin seminar tapi nggak dapet poin. Gak dapet Ya kan? sertifikat juga loh. Iya, nah jadi dimohon kerjasamanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kandi Sofia Senastri Dahlan, MBA PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Baik, kepada Ibu Kandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Good night, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Bunda Mulia, yang kami hormati seluruh jajaran Wakil Rektor Universitas Bunda Mulia, yang kami hormati narasumber webinar kita pada hari ini, Bapak Rudi Adrian, yang kami hormati seluruh tamu undangan, guru-guru SMA yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan juga kepada seluruh peserta adik-adik siswa SMA dan kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Bunda Mulia yang kami banggakan. Pendidikan tinggi terus dituntut untuk meningkatkan kualitasnya dalam menjawab tantangan global pada era digitalisasi dan disruptif ini. Sinergi bersama dengan berbagai pihak menjadi salah satu kunci ketercapaian tujuan tersebut. Universitas Bunda Mulia terus menjaga kemitraan dengan pihak praktisi dalam menjaga relevansi dunia akademik dan dunia industri. Keterlibatan pihak praktisi dalam berbagai kegiatan akademik UBM menjadi prioritas kami. Saya melihat tema yang diangkat hari ini sangat menarik, yaitu Digital Business Innovation in Disruptive and Creative Era. Saya merasa senang dan bangga dengan adik-adik mahasiswa dari program studi bisnis digital yang telah menginisiasi kegiatan webinar ini. Program studi bisnis digital memang merupakan prodi unggulan di Universitas Bunda Mulia. Sejak dibentuk tahun 2018, prodi bisnis digital terus berupaya menjawab tantangan perkembangan digitalisasi bisnis di Indonesia maupun internasional. Kami berharap kegiatan ini memberikan dampak yang insightful bagi seluruh peserta dalam meningkatkan literasi digital bisnis dan semakin memajukan ke perguruan tinggi yang kami banggakan ini. Sebagaimana komitmen UBM untuk bridging education to the real world. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Kandi, terima kasih atas kata sambutannya yang luar biasa banget. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, saya ingin remind nih tentang absensi. Nah, jadi di seminar kita pada hari ini terdapat 2 kali absensi ya teman-teman. Di mana absensi pertama sudah kalian lakukan di awal sebelum kalian masuk ke ruangan ini. Dan absensi kedua nanti akan ditampilkan oleh panitia di akhir acara. Nah, nanti teman-teman bisa langsung scan QR Code di layar belakang kami. Nah, bagi teman-teman yang bergabung via Zoom Meeting, diharapkan agar tetap mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Karena sewaktu-waktu tim panitia dapat mengambil dokumentasi. Sayang banget kan kalau wajah cantiknya dan gantengnya gak kelihatan. Betul, Gap. Lalu teman-teman jika ingin bertanya ketika pemaparan materi berlangsung, boleh di-keep dulu pertanyaannya ya. Nanti boleh disampaikan saat sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman di Zoom Meeting, jangan khawatir karena nanti teman-teman panitia akan men-share link Slido di mana kalian bisa bertanya di link itu. Nah, Shell, ada kabar gembira lagi nih. Jadi buat teman-teman yang tadi belum mendapatkan merchandise dari Exodus, tenang aja, buat teman-teman yang terpilih sebagai Question of the Day atau penanya terbaik akan mendapatkan merchandise juga loh. Oke, seru ya.
Kalau begitu sebentar lagi kita akan menyambut moderator kita nih guys, yaitu Bapak Agung Stefanus Kembau, SA MBA CPM. Tapi boleh nggak sih Shell, kita kenalan dulu sama Pak Agung? Boleh bingits Gap. Nah FYI ya guys, CV-nya Pak Agung tuh panjang banget, kayak udah bisa bikin skrip film. Iya, tapi tenang aja. Aku nanti di sini bakal share secara singkat aja ya. Jadi, beliau merupakan lulusan Master of Business Administration di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan juga lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Samratulangi di Manado. Nah, beliau ini sekarang merupakan dosen tetap program studi bisnis digital di Universitas Bunda Mulia. Dan sebelum itu, beliau merupakan dosen tetap program studi manajemen bisnis dan manajemen pemasaran di Politeknik Negeri Manado. Wih, keren banget ya Shell profil Iya, dari Bapak keren moderator banget. kita hari ini. Gimana nih kalau kita langsung undang aja kali ya ke panggung? Baik, Iya. kepada Pak Agung, mungkin langsung boleh ke panggung Pak. Iya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Halo Pak Agung, bagaimana kabar, kabarnya Pak? Pak? Sehat ya Pak? Wah ganteng banget Sehat. dosen kita hari ini ya. Sehat. Baik, terima kasih Pak. Sudah bisa ke saya? Baik Oke. Pak. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, kita akan mulai pada sesi pemateri hari ini, tapi izinkan saya terlebih dahulu memoderasi kegiatan pada saat ini. Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dari Oxford dan juga penulis bestseller dari buku Sapiens, dia pernah mengatakan seperti ini, bahwa kemajuan manusia 100 tahun terakhir adalah jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada kemajuan yang telah dicapai oleh manusia selama sejarah. Singkatnya, kemajuan dalam 100 tahun terakhir jauh melampaui para pendahulu kita. Tentu, ada banyak faktor dan variabel yang berkontribusi terhadap kemajuan tersebut. Banyaknya inovasi yang kita temukan. Tapi satu yang pasti, kita harus mengatakan bahwa teknologi dan digitalisasi adalah faktor-faktor kunci yang menyebabkan kemajuan dari inovasi tersebut. Jika saat ini di Bali ada presidensi G20 yang membahas terkait dengan kemajuan teknologi dan bagaimana keberlangsungan dari ekonomi kita, di sini juga di Tuga, di UBM Grand Auditorium, kita juga akan melakukan diskursus akademik yang sama. Teman-teman dari mahasiswa program studi bisnis digital mengangkat tema yang tidak kalah menarik, yaitu Digital Business Innovation in Disruptive and Creative Era. Untuk itu, mari sejenak kita berikan apresiasi ya pada rekan-rekan mahasiswa dari program studi bisnis digital. Ya. Tema yang baik harus juga diiringi dengan diskusi yang baik. Diskusi yang baik juga harus diiringi dengan seorang pembicara atau narasumber yang baik. Untuk itu, saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita, pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Rudy Adrian, Senior Vice President, Commercial Operation and Business Development dari Astro. Saya akan secara singkat, Pak Rudy, mohon izin, akan sedikit meng-highlight beberapa profil dari Pak Rudy sendiri yang saya peroleh lewat LinkedIn. Nah, Pak Rudy sendiri, teman-teman, telah membangun karir profesionalnya lebih dari 20 tahun dalam bidang sales dan marketing. Salah satu yang saya temukan, mindset beliau adalah grow through digital transformation. Jadi sangat ahli dan punya kepakaran dalam bidang transformation. Untuk pendidikan formalnya, beliau menempuh pendidikan di Friends University, Wichita, Kansas, Amerika, mengambil double degree dalam bidang bisnis, management, marketing, dan related supported service, dan memperoleh gelar Bachelor of Business Administration. Sebelum mendapat
posisi di berbagai senior leader di berbagai company. Beliau mengawali perusahaan, mengawali karirnya di beberapa perusahaan. Salah satu yang saya lihat di HSBC, banking industry. Kemudian juga quite unik, pernah menjadi manajer di Hard Rock Cafe Jakarta. Kemudian juga pernah sebagai co-brand product manager, di mana beliau pernah menghandle Telkomsel. Di masa itu beliau adalah konseptor dan kreator dari Telkomsel Talk Plus ya Pak. Kemudian kita lanjut, beliau juga pernah menjadi Vice President dan Head of E-Business Department, Electronic and Digital Banking dari Citibank Indonesia. Sesudah di banking, beliau kemudian berpindah ke industri yang lain, ke fast moving consumer good industry, di mana pernah bekerja di Danone Early Life Nutrition sebagai Head of Digital Marketing dan CRM, Customer Relationship Management. Kemudian juga pernah di Mead Johnson Nutrition, lagi-lagi sebagai Head of Digital, CRM, and E-Commerce. Kemudian beliau juga pernah di Reckitt, jadi salah satu perusahaan FMCG dari Inggris, di bidang sebagai E-Commerce Sales Director. Jadi mungkin beberapa teman-teman tidak terlalu familiar dengan Reckitt, tapi ini company yang produknya itu ada Dettol, dan masih banyak lagi sih, salah satunya Dettol yang paling populer ya. Dan di Reckitt sendiri beliau pernah memperoleh penghargaan sebagai award winner for the highest global growth ya. Luar biasa sekali. Teranyar beliau Pak Rudi sebagai SVP dari Commercial Operation dan Business Development dari Astro, salah satu e-commerce. Jadi Astro ini layanan belanja online dari rumah ke rumah dan punya 1000 produk dengan berbagai pilihan. Astro sendiri kemudian menjanjikan bahwa kalau kita pesan online, 15 menit produknya udah sampai ke rumah kita. Luar biasa. Oke, teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita pada hari ini, Bapak Rudi Adrian. Kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ngantuk ya jam segini ya. Oke, agak susah karena saya sudah naik 6 kilo dalam waktu 1,5 bulan, jadi kebanyakan di rumah. Oke, mungkin sebelum dimulai sesinya, saya mau ingin berterima kasih ke teman-teman semua yang sudah mempersiapkan acaranya, luar biasa. Saya pikir tadi saya lagi di ini apa, JCC. So, tepuk tangan buat teman-teman yang mempersiapkan eventnya. Saya ada slide nggak ya? Saya lupa. Di belakang saya ada slide. Oke. Saya buka aja ya. Tebak kalau umur saya angkat tangan. Tadi salah sebut, pengalaman saya nggak 20 tahun. 25. Ada yang bisa tebak umur saya? Berapa? Ah, makasih loh. 40 berapa? Wow, makasih 45. Muda ya mukanya, nggak disangka. Oke, saya 47. Anak saya 2, istri saya 1. Oke. Tadi mungkin terima kasih Pak Agung untuk perkenalannya. Saya secara profesional di LinkedIn memang saya list perusahaan-perusahaan di mana saya pernah bekerja. Dan kalau dilihat, orang mungkin mikir ini orang banking tapi mainnya ke FMCG. Gitu. Memang saya bukan tipe yang, sekarang kan ada, bukan sekarang, dari dulu tuh kan ada istilah ya, istilah orang kalau berkarir, generalis sama apa satu lagi, tahu nggak? Generalis tuh semuanya, terus ada satu lagi, kira-kira apa? Kalau kita berkarir, apa? Spesialis. Nah sekarang ada generalis spesialis. Jadi dia punya beberapa fokus area,
Tapi dia jadikan itu in general aja dia paham. Kalau kita makin ya seperti Ibu Kania tadi, makin tinggi posisi kita, yang kita urus bukan operasional, tapi kita urus kebanyakan otak, cara berpikir, mindset gitu. Nanti akan ngalamin nih. Nah, mungkin kita mulai slide-nya dulu. Oke. Saya sambil berdiri aja kali, nggak apa-apa ya? Oke. Saya baru kecelakaan, jadi baru operasi. Bentuk saya agak aneh kalau jalan. Saya mau bawain gini, kebetulan saya punya bisnis. Dan saya angel investor, cuma karena di LinkedIn saya nggak tulis, jadi nggak banyak yang tahu. Saya mau cerita soal betapa mudahnya memulai bisnis. Oke, kenapa? Oh, kira ngomong sama saya. Oke, ini nggak ada clicker atau dibantu ada yang ngeklikin? Oke, ya ini profil saya. Saya lama di korporasi, tapi karena saya tipe orang yang nggak bisa diem, jadi saya punya beberapa bisnis. Saya bantu juga beberapa teman yang kebetulan memulai bisnis, bisa startup, bisa juga non startup. Karena kebanyakan dari orang-orang yang saya coba bantu itu problemnya bukan di bisnisnya, problemnya kebanyakan di ownernya. Akhirnya saya pikir, saya punya pengalaman profesional, saya combine dengan, saya ambil sertifikasi coaching, NLP, coaching Indonesia. Kalau di sini pernah belajar psikologi, saya ngambil sertifikasinya De Bono. Pernah dengar nggak? De Bono. Pernah baca buku, sini yang suka baca buku bukan fiksi siapa? Non-fiction. Angkat tangan dong. Nggak ada yang suka baca. Non-fiksi, saya baca buku non-fiksi itu dari SMP. Ya salah satunya adalah majalah Tempo. Baca buku. Nah, De Bono ini ngajarin kita konsep atau prinsip yang namanya six thinking hats. Lateral thinking, jadi berpikir di luar kebiasaan. Saya juga ngambil Paul Ekman karena saya bisa baca profil muka orang. Orang ini bohong, bluffing, atau nggak bluffing. Banyak dipakai di Indonesia buat interogasi. Nah, jadi ini sedikit profil. Saya suka ngajar, sharing sih bukan ngajarin, karena saya mahasiswa seumur hidup dan kalau era seperti sekarang, sesuatu yang baru hari ini besok sudah jadi barang kuno dan harus belajar lagi. Gitu. Jadi saya sering sharing mengenai jualan online, mengenai optimalisasi marketing menggunakan digital, critical thinking, brainstorming, ideation, influencing. Bahkan kalau teman-teman mau jualan bisnisnya ke venture kapitalis, ke investor, saya juga ajarin caranya presentasi, storytelling pakai data. Oke, boleh di add ya linkin saya. Nah biasanya saya mulai dengan slide ini. Di sini siapa yang mau punya bisnis 10 tahun ke depan? Angkat tangan dong. Oke, satu. Dikit ya? Coba sedikit. Mau bisnis apa? Mau bisnis apa? Apa aja tuh apa kira-kira? Contoh. Contoh aja, apa yang ada di pikiran sekarang? Ketoprak, apa? Oh, skincare. Oh, mau jadi, siapa yang terkenal skincare sekarang? Scarlett. Kemarin yang apa berantem itu apa PS Glow, MS Glow, apa? Bagus, seenggaknya sejak awal coba punya mimpi ya. Sejak awal. So, coba ditanya ke diri sendiri. Apakah memulai bisnis itu buat saya? Ya, ditanya. Apalagi kalau misalkan lagi sekolah, lagi kuliah, mau coba. Oke, silakan berikutnya. Nah, lihat dulu. Kalau mau mulai bisnis, Anda harus punya apa? Yang pasti harus punya ide. Dan punya dorongannya. Kadang banyak nih yang kalau punya bisnis dorongannya tahu nggak apa? Pacar, biar keren. Seenggaknya kalau nanti ketemu bapak ibunya, ditanya punya bisnis, punya. Udah mulai, udah.
Bertahan? Enggak. Jadi itu. Dorongannya apa? Sama punya people skill. Gimana caranya memanage orang. Bisnis itu yang paling ribet, baik dari sisi memulai maupun memaintain, adalah ngurusin orang. Ya, ngurusin karyawan. Apalagi karyawannya milenial. Pusing. Tapi memang milenial itu paling demanding ya. Karena yang generasi sebelumnya sudah pada settle, yang milenial belum. Terus punya passion for the work. Ini yang biasanya dibutuhkan juga, kenapa? Ketika kena halangan, tantangan, isu, langsung stop. Jadi dia harus turun tangan, sebagai business owner dia harus selalu punya ide, sama gaya bekerja. Ya, salah satu isu yang saat coaching yang sering saya dengar, tahu istilah procrastination nggak? Pernah dengar nggak? Procrastination, procrastinating. Pernah dengar? Kebiasaan apa kira-kira? Menunda-nunda, benar. Ya, saat muda boleh. Ya, di bawah 17 Anda nunda boleh. Tapi saat Anda sudah berpikir untuk maju, tundanya dilakukan saat Anda muda, bukan di atas 17 tahun. So work style becoming very important. So cek dulu kalau mau punya bisnis. Karena bisnis itu bisa dilihat stres. Ya. Bisnis itu stres. Oke, next slide. Nah, ini saya pernah networking di acara yang isinya business owner. Waktu itu mereka lagi cari modal. Jadi saya jadi dapat klien baru di situ, pas disurvei, ditanya 45% business owner, mereka stres. Ya, 45%. Karena yang 55% stres banget. Gitu. Jadi punya bisnis itu stres. Apalagi kalau bisnisnya nggak growing. Dan pakai modal sendiri. Ya, makanya stres. Next. Kayaknya ini slide-nya pendek ya. Bukan yang panjang ya. Benar nggak sih? Saya kasih 2 file. Ada yang panjangnya. Yang standar. Oke, saya mau nanya sambil boleh di-download di Google Drive. Sambil kita nunggu slide-nya. Coba sebutin satu produk atau satu brand yang 5 tahun lalu ada, sekarang udah nggak ada. Apa? Apa? Giant. Apa lagi? Kenapa? Mau dengar? 7-Eleven. Oke, apa lagi? Giant, 7-Eleven, apa lagi? Hah? Paxel. Buka. Apa tuh? Giant berarti ya. Oke. Kira-kira apa yang membuat mereka, tapi Giant masih ada loh secara global ya. Giant masih ada, di mana? Malaysia. Filipina, Malaysia. Pak, salah satu lah. Nah Giant, kira-kira kenapa? Apa yang membuat dia sudah tidak ada? Dalam hal apa? Promosi itu apa misalnya? Diskon. Oke, promosi. Apa lagi? Ini boleh. Yang berdiri coba. Sorry ya, saya hobinya nanya audiens karena capek kalau saya terus yang ngomong. Kira-kira kenapa? Nah, benar. Sekarang saya nanya, apa yang membuat kalian mau pergi ke hyper super, bukan ke minimarket? Kira-kira apa? Boleh berdiri, sharing? Apa yang membuat kalian lebih memilih pergi ke supermarket besar
daripada ke minimarket? Ya, berdiri. Lebih lengkap. Apanya? Harga. Emang harga super lebih murah? Beberapa ada yang lebih murah. Apa contohnya? Apa ya? Kalau produknya saya lupa. Oke. Kalau beras beli di Hyper Super lebih murah karena size-nya lebih gede. Di minimarket nggak ada size 10 kilo. Adanya 5. Tapi gini, saya nanya. Kalau kalian di satu bisnis dan pemainnya ada banyak, bagaimana kunci yang membuat customer pilih Anda, tapi Anda nggak rugi, nggak boncos? Gimana caranya? Ini ilmu marketing. Penawaran seperti apa? Diskon. Boncos dong. Kasihan yang pegang mikrofon lari. Kayak gimana contohnya? Tapi itu ada biaya kan buat saya sebagai bisnis? Iya, tapi itu bisa mengurangi kerugian yang didapatkan oleh suatu pengusaha. Oke. Ada nggak program langganan di Indonesia buat supermarket? Supermarket langganan. Tiap bulan dikirimin beras, telur. Perlu main harga nggak? Nggak terlalu sebetulnya kan, karena udah dibentuk kebiasaannya. Lu nggak perlu main deep discount kan? Gitu. Kasihan moderatornya duduk sambil nunggu ya berarti. Oke, karena saya keluarin contekan deh, karena masih di loading. Mau pakai yang tadi aja berarti, Bentara. Oke. Bentar ya. Nah, kalau tadi 4 pertanyaan tadi sudah bisa dijawab, apakah saya punya 4 hal tersebut untuk memulai bisnis? Bagaimana memulainya? Apa motivasi manusia yang terbesar selama hidupnya? Motivasi manusia terbesar itu apa? Apa? Motivasi. Oke, mendapatkan uang. Apalagi? Apa motivasi kamu belajar? Buat ilmu. Berarti kalau nggak naik kelas nggak apa-apa? Mana yang lebih penting, dapat ilmu apa naik kelas? Ya pasti ilmunya penting. Cuma apa yang membuat kamu jadi, gue harus belajar hari ini supaya besok lulus? Apa yang kamu tidak mau terjadi? Gagal kan? Tidak mau tidak naik. Tahu nggak motivasi terbesar manusia itu apa? Pernah dengar nggak? Ketakutan. Fear. Itu motivasi terbesar manusia. Makanya kalau punya pasangan, bikin supaya dia takut kehilangan kamu. Itu. Karena kalau dia sudah takut, ya takut kehilangan ya, nggak akan dilepas. Nah, biasanya fear itu akan nyambung ke satu hal. Karena dia punya motivasi yang didrive oleh ketakutan, dia biasanya punya problem. Oke, jadi kalau mau mulai bisnis, gimana caranya punya ide? Mulai dengan problem. Coba kasih tahu saya, ada nggak produk atau bisnis yang kalian semua tahu yang bukan merupakan solusi terhadap problem? Ayo, ada nggak? Sebut. Ada nggak?
Mikir. Ayo, saya kasih gratis 1 jam coaching karir sama saya. Kalau bisa jawab. Ada nggak produk atau bisnis yang dibikin, tapi dia bukan merupakan solusi terhadap problem? Ada. Problemnya apa kalau mobil mewah kira-kira? Kenapa dia beli mobil mewah bukan LCGC? Karena dia takut dipandang pelit loh. Nah, ya kan? Problem. Apalagi? Ayo. Good answer. Apalagi? Coba. Ada nggak produk yang dibikin, diproduksi sebagai solusi harusnya, tapi dia nggak punya problem. Ada nggak? Ah, ini udah keluar. Karena biasanya kalau mau mulai untuk berbisnis, kita mulai dari satu ide, itu dengan problem. Oke. Nah, saya balik. Ada sebutin yang 2 tahun terakhir kamu semua pakai dan cintai dan merupakan solusi terhadap satu problem. Apa? Jangan jawab BTS ya. Karena apa? Gojek. Apa? Tokopedia. Tokopedia itu bukan solusi. Tokopedia itu problem. Ya kan, Tokopedia itu problem buat yang nggak punya duit. Oke, jadi mulailah dengan satu problem, karena kita kalau mau cari ide, ya, mulailah dengan satu problem. Next. Jadi kita harus membentuk dan mencari kesempatan dimulainya dari problem. Next lagi. Punya ide, karena kalau nggak punya ide, susah punya bisnis. Nyontek itu ide bukan? Ide, ya. Next. Nah, ide itu ada basicnya kalau mau cari. Keinginan manusia itu saya bagi 3. Sebetulnya ada 4 sih, cuma yang keempat bisa nyampur sama nomor 3. Mereka biasanya mau sesuatu itu lebih cepat. Ya, lebih cepat, tidak mahal, atau lebih murah, dan lebih baik. Ya, biasanya ada yang keempat, cuma kayaknya 4 itu sekarang bisa nyambung di faster atau better, namanya simpler. Ini, kalau mau cari solusi terhadap problem, ngantuk ya, faster, cheaper, better, simpler. Ya, kalau punya bisnis, 4 itu. Nah, coba lihat ketika kita punya ide, kita identify problem, kita pastiin dulu itu problem butuh solusi. Oke, next. Nah, saya kasih contoh. Di sini ada yang kayak saya nih. Saya ini hitungannya overweight apa enggak? Takut banget. Overweight apa enggak? Over. Kan saya bilang tadi saya naik 6 kilo kan 1,5 bulan. Overweight. Kira-kira kalau saya overweight, itu problem enggak? Problem. Solusinya apa? Coba gini, saya punya problem overweight, berarti saya punya keinginan. Tadi kan ada faster, cheaper, better. Betternya apa? Saya ingin turun, bukan kurus, turun. Saya kalau kurus jelek. Turun berat badan. Saya ingin turun berat badan karena saya overweight. Solusinya apa? Oke, coba sambungkan solusi dengan produk. Coba, solusinya apa? Olahraga makan teratur bukan produk, karena saya ngelakuin. Nggak ada orang lain yang menawarkan ke saya kan. Coba. Apa? Catering makanan diet. Bagus, apa lagi? Apa?
teh diet, apa lagi? Suplemen, protein. Apa lagi? Makan toge. Apa tuh? Oh, vegan. Duh. Oke, ini saya kasih contoh. Problemnya adalah tadi saya overweight sehingga saya perlu menurunkan berat badan. Next. Ya. Solusinya adalah vegan. Ya, program vegan dari siapa yang sekarang artis lagi suka vegan? Andin ya, Andin Syah. Vegan. Catering makanan sehat. Personal trainer service datang ke rumah. Ya. Itu solusi semua kan? Oke. Tapi menurut kalian semua, solusi ini harus saya beli atau enggak? Enggak. Jadi Anda sudah bikin catering sehat, tapi solusinya diperlukan enggak? Kurang. Jadi Anda sudah punya menu paling bagus, tapi ternyata setelah dicek, oh problemnya ada. Yang enggak ada apanya? Apa yang enggak ada kalau lihat di sini? Customer-nya. Karena udah ada solusinya, dia juga enggak lakuin kan. Coba lihat aja, Indonesia berapa jumlah penduduk? 200 berapa sekarang? 270 ya? Ya enggak sih? 270 juta. Anggap aja 100 jutanya di umur 30 sampai 40 dan overweight. Penuh nggak tempat fitness? Penuh. Sekarang apa yang terjadi di tempat fitness? Nggak banyak kan? Nggak penuh juga kan? Berarti nggak butuh-butuh banget orang kan? Tuh, jadi pastiin kalau Anda sudah punya ide dan sudah di-assess problemnya ada dan idenya ada solusi ke problem tersebut, pastiin ada konsumernya. Karena kejadiannya kita punya ide, kita pikir konsumernya ada dan mau beli. Ternyata enggak. Next. Nah ini pertanyaan-pertanyaan kalau mau difoto boleh. Karena ini menentukan, ini saya pakai banget. Dan ini ada di, kalau suka baca Harvard Business Review, ini salah satu kelasnya dia ngajarin, ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanya ketika mau mulai bisnis. Tuh, tadi nomor 2. Berapa banyak orang overweight di Jakarta? Oh ada 3 juta. Ya udah bikin catering makanan sehat. Oh ternyata mereka semua lebih suka olahraga di kantor, tidak suka makan. Ya udah berarti size of market catering makanan sehat saya mungkin kecil. Nah itu bisa dicek. Oke. Ini salah satu yang juga penting adalah potensi customer-nya berapa. Orang seperti apa yang saya mau targetin. Yang suka dilakukan sama saya lakukan juga dulu, klien saya lakukan adalah ketika temennya, ya, apalagi temen deket dan keluarga bilang produk lu bagus, udah langsung bikin yang banyak. Dia lupa apa? Karena teman dekat sama keluarga selalu bilang apa? Bagus. Produk research itu penting. Oke, next. Nah, kalian punya mimpi kan tadi? Mau bikin apa tadi? Skincare. Skincare-nya apa? Masker. Skincare-nya apa? Buat apa? Glowing, jerawatan, glowing. Nah, skincare buat glowing. Itu mimpi apa ide? Ide, udah ditulis? Belum, namanya mimpi. Makanya kalau punya ide ditulis. Kebanyakan founder yang saya ketemu, mereka tuh udah punya catatan di kepala. Mereka tuh ahli, pernah dengar mind mapping nggak? Pakai nggak? Pakai? Nah, mereka tuh pakai mind mapping. Dan mereka punya basic, yang mungkin masih di SMA ntar belajar. Mereka pakai tools yang kalian semua juga familiar. Next. Pernah lihat ini kan? Tapi ini yang susahnya ya. Maaf ya Pak, diajarin nggak? Ini yang susah, kalau buat saya ini susah. Ngejelasin ke orang, terutama yang jarang berbisnis ya, orang teknikal kayak accountant, mau bikin bisnis, akuntansi service gitu. Dikasih ini bingung. Saya biasanya pakai yang berikutnya. Next. Yang lean. Boleh, nah ini. Mulainya pakai apa?
problem sama segmen kan? Kalau ketemu founder, yang mereka selalu omongin adalah I identify a problem from this specific type of people. Oke? Nah, tadi kan ada sebutan Gojek dan ini pasti udah sering banget dipakai. Gojek itu perusahaan apa? Apa? Bukan? Kalau nanya Nadim sama Antoan, dia nggak akan jawab perusahaan jasa. Apa? Hampir. Apalagi? Mereka perusahaan teknologi bukan? Yang fokus di bidang? Hah? Logistik. Coba lihat semua produknya Gojek sekarang. Tujuannya apa? Menghubungkan antara titik A dengan B. Ya kan? Nah, sebagai contoh salah satu produknya mereka. Gojek punya produk. Apa yang mereka lihat sebagai problem saat mereka mulai? Ingat, kerjaan mereka logistik dari A ke B. Tapi mereka solve problem beyond that. Problemnya apa? Boleh, tapi bukan itu. Apalagi? Susah cari ojek. This is finding the right problem to give the right solution. Apa? Susah cari ojek, salah satu. Apalagi? Susah cari taksi, sama. Apalagi? Kejauhan, tapi benar. Tapi masih jauh. Keep that in mind. Apalagi? Apa problem orang naik ojek sih? Problem terbesar. Apa? Harga, apa hubungannya sama harga? Harganya tidak standar. Per kilometer, saya ketemu 7 ojek, harganya bisa beda semua. Itu problem kan buat Anda yang suka naik ojek. Saya yakin di sini semua jarang naik ojek. Naiknya Silverbird semua. Nah, jadi ketika Anda lihat, problemnya adalah standarisasi harga. Solusinya apa? Dia bikin apa? Jadi dia punya standar harga per kilometer pada time frame tertentu kan? Itu pertama. Lalu dia kembangin lagi, ya enggak? Solusi kan? Standarisasi harga ada, dia kembangin lagi. Apa pengembangannya? Kita fokus ke GoRide. Pengembangannya apa berikutnya? Apa problem lainnya yang dia solve? Apa kira-kira? Kenapa? Coba dieksplor lagi dari situ. Harga standar. Nomor 2, saya bisa tahu nggak yang jemput saya siapa? Jadi service providernya, which is si ojek, saya bisa tahu kan? Karena biasanya kan saya nggak kenal kan nih orang siapa. Saya naik aja kecuali langganan. Jadi siapa? Ketiga apa kira-kira? Apa yang Anda bisa lihat di aplikasi? Yang meyakinkan Anda, oh saya akan baik-baik saja. Rating, review, tracking juga ya, trackingnya, rute. Itu udah 4 loh dia. Kebayang ya? Dari satu solusi dia bikin 4. Lalu berkembang ke yang tadi disebut, apa? Kita suka apa? Lupa apa? Cash, duitnya ya kalian semua kalau naik ojek pasti duitnya 100.000 semua kan nggak ada kembalian. Pakailah GoPay. Tapi GoPay itu keluar belakangan kan, setelah servis-servis lain keluar. Jadi dia kembangkan servis yang sifatnya logistik dari suatu perusahaan teknologi untuk mengantarkan barang dari A ke B. Barangnya dimulai dengan dokumen, dimulai dengan manusia.
dibuka lagi dengan makanan, apalagi obat, belanjaan, tukang pijat, tukang cuci mobil, ya kan? Dia kembangin, tapi pada dasarnya dia itu perusahaan teknologi kan, gitu. Dan dia fokus pada apa? Dia lihat problemnya. Jadi problem dia sudah lihat, dia start dengan orang-orang naik ojek, solusinya dia bikinin, ya. Nah, apalagi yang orang suka lupa lihat? Nomor 5, value proposition-nya ojek, familiar sama value proposition nggak? Familiar nggak? Belum diajarin ya? Proposisi, apa yang ditawarkan. Contohnya apa yang gampang? Di sini siapa yang makan ayam KFC? Apa yang membedakan, kenapa kamu pilih ayam KFC? Kenapa kulit ayamnya? Nah, salah satu proposisinya KFC apa? Resepnya original kan? Benar nggak? Dia yang pertama apa bukan? Jadi value proposition yang dia punya adalah kulit atau bagian luar ayam goreng dia yang jadi lapar ya pagi-pagi, yang bukan crispy itu loh, ya disebutnya kan original. Itu dia nggak punya resep lain kan, dia nggak ada saingannya kan, itu punya dia. Nah itu value proposition. Jadi ayam Kentucky punya bagian luar tepungnya yang renyah, tapi nggak crispy dan rasanya pas. Itu unique value proposition. Unfair advantage-nya apa? Ini unfair. Dia adalah yang pertama. Tapi unfair itu misalnya gini, dia adalah yang pertama punya resep itu. Terus Colonel Sanders cerai sama istrinya. Istrinya bikin Miss Sanders. Dia masih unik gak? Udah enggak. Nah disitulah ketika satu bisnis harus berinovasi atau merenovasi. Supaya apa? Supaya saya punya value proposition yang baru yang saya bisa gunakan untuk menarik konsumer. Sama seperti tadi Giant. Kalau pernah dengar ceritanya Giant, mereka fokusnya apa? Pricing. Dia hajar lawan Hypermart. Karena kebetulan saya juga ngurusin account-nya Giant waktu itu. Pricing terus. Di saat itu juga money management dia nggak bagus. Kenapa? Tahu kan yang punya IKEA itu siapa? Giant tuh grupnya apa aja? Tahu nggak? Hero. Ada toko obatnya. Guardian ya. Jadi bisnis fokusnya pada saat itu. Itu dengar-dengar kayak gitu. Nah, biasanya ada pertanyaan gini. Ketika saya sudah punya ide, idenya mulai dari problem. Lalu ide itu adalah solusi, saya sudah cek customer-nya ada. Nah, dari situ pertanyaan berikutnya adalah what do I do next? Ya kan? Anda bisa nggak jualan bisnis atau produk tanpa produknya itu sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Udah pernah nyoba belum? Jualan produk tapi produknya belum ada. Namanya apa? Apa? Pernah dengar MVP nggak? Jadi saya kalau kita cari investor, saya mau jual roket dari Jakarta ke bulan. Saya nggak punya modal, saya belum tentu punya produknya kan. Tapi saya bisa jual idenya. Disitulah saya cari modal. Nah pakainya ini. Oke. Jadi kalau Anda punya ide, sebelum bikin produknya, tes dulu. Tesnya pakai ini. Kalau sampai ada orang yang bilang solusi lu bagus dan problem gua ada, beli nggak? Belum tentu. Di situ Anda punya masalah. Hanya alternatif. Sama dengan solusi nurunin berat badan. Oke. Tapi juga ada pertanyaan begini, apakah semua bisnis dimulai dengan problem?
Nah ini yang menarik. Udah ada yang pakai Astro belum? Udah, 1, 2, 3, 4, 5. Kasian banget ya buah. Oke, jadi Astro itu sebetulnya adalah perusahaan teknologi logistik, sama persis. Yang fokusnya adalah grocery. Dengan tujuan mengantarkan belanjaan dalam waktu 15 menit. Benar nggak? 15 menit. Coba, di bawah 30 menit lah rata-rata. Oke. Tadi kan dibilang saya punya 2.500. Dan anggap aja gini, pernah lihat Alfamart nggak? Yang kecil. Dikeluarin tuh logo Alfamart-nya, kasirnya, karyawannya hanya 4. Alfamart biasanya berapa lantai? 2 ya. Nah, Astro itu modelnya adalah saya taruh Alfamart kecil tanpa branding, tanpa kasir, tanpa karyawan berseragam. Jadi hanya ada, saya sebutnya picker sama driver. Sekitar 2.500 barang, jenis barang di dalam gudang. Jadi terbatas. Supermarket seperti Lotte itu punya 54.000 barang. Pernah lihat dong Lotte Mart gede kan? Nah, Astro kan kecil. Sekarang saya tanya, kalau Astro itu sebagai solusi belanja 15 menit, problemnya apa? Ayo. Apa? Problemnya apa? Ada problem nggak? Apa problemnya? Problemnya apa? Jarak. Dari sini ke Lawson berapa menit? Oke. Siapa tadi? Kamu ya? Udah pakai? Udah pernah pakai Astro belum? Nah yang pakai tadi, kamu ya? Dekat rumah kamu, kamu kirimnya kemana? Rumah. Dekat rumah kamu, paling dekat ada toko apa? Warung. Oh, berarti barangnya nggak ada. Nih soalnya kasus menarik. Jadi Astro itu dibuat sebetulnya bukan solusi ke problem. Bukan. Jadi inovasinya adalah kita mau nambahin gaya hidup baru. Dan waktu di launching, pas dengan Delta. Delta itu kapan? COVID. September ya? Delta COVID sama Omikron. Pas tuh. Jadi buat teman-teman yang work from home, ya, biar aman daripada keluar, belanjanya di Astro. Tapi kan kebiasaan belanjanya masih ada, saya hanya komplementari, bukan utama. Jadi ketika saya mulai pertama kali, kira-kira produk apa yang saya coba tawarin yang mereka mungkin males beli ke supermarket? Apa kira-kira? Males atau sudah habis? Biasanya apa? Masker, apa lagi? Hampir, terus? Apa kira-kira? Obat, enggak. Saya enggak jual obat waktu itu. Kecuali Bodrex. Top 3 produk di saat Astro launching itu adalah es krim Glico, Citato, sama ada snack dari Korea. Jadi pada dasarnya saya cuma mindahin barang dari Grand Lucky ke Astro. Jadi barang-barang snack yang susah dicari pada saat itu. Baru saya kembangin ke minuman. Terutama minuman dingin. Coca-Cola, teh yang paling, kalau teman-teman semua minum tehnya apa? Pucuk, alkohol, apa?
teh botol, New Green Tea, Icitan. Jadi kita bukan solusi terhadap problem, kita cuma nambah masalah aja. Tapi masalah yang buat dia jadi, oh iya ya ternyata gue butuh. Masuk tuh, belinya snack, belinya minum, belinya alat tes antigen, belinya mulai tambahin. Apalagi yang dicari, pisang, telur, beras. Nah setelah dites selama 6 bulan, jadilah behavior baru. Yang tadinya nggak butuh, tiba-tiba butuh, jadi kebiasaan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda pakai ini, ngetes, kasih time frame, kasih budget. Karena kalau terus-terusan kita bikin diskon, kan pasti ongkirnya gratis tuh. Boncos. Nah, akhirnya dilihat, kasih time frame, butuh duit berapa, karena 6 bulan pertama setiap bisnis biasanya rugi. Bulan ke-7 mulai profit. Kalau yang jago bulan ke-4 mulai profit. Dan mulai grow. Nah jadi dilihat cost structure sama revenue. Dipikirin juga customer gua ada di mana. Nah tebak 5 area Astro mulai pertama kali di bulan September tahun lalu. Coba yang belinya es krim Glico, yang belinya snack Citato, Potabi, Cloud9, belinya coklat, kira-kira daerah mana? Jangan bilang Jaksel ya, Jaksel gede. Kecilin. Ayo. Dan responnya tidak bagus di daerah perkantoran. Tahu nggak nomor 1 daerah yang responnya paling bagus? Pik. Nomor 1. Nomor 2 apa? Tebak. Saya punya 50 gudang sekarang. Pada saat awal, kira-kira di mana selain peak? Kira-kira yang kayak begini responnya lebih bagus di daerah apa? Padat, terus? Perkantoran apa bukan perkantoran? Perumahan. Peak, Bintaro, Alam Sutra, Tanjung Duren. Padat kan? Tanjung Duren tuh salah satu yang terbesar, responnya paling bagus. Hobinya belanja pisang, daging babi terutama, sama telur, pisang, daging, beras. Itu. Dan kita pakai ini. Benar-benar sampai hari ini pakai ini, karena kenapa? Sebetulnya kan sebagai solusi kita nggak punya value proposition yang unik. Quick commerce kita sebutnya, sebetulnya udah ada kan? Di Grab ada nggak? Pernah dengar nggak Grab Mart Kilat? Pernah nggak? GoShop pernah coba? GoMart? Apa problem Anda di GoMart? Apa? Itu nomor 2. Nomor 1 adalah barang yang dicari tidak ada padahal sudah dibeli. Karena stoknya nggak update di aplikasi. Nah kalau coba Astro sekarang, stoknya update kan? Gitu, karena itu solusi yang kita lihat sebagai problem di GoMart. Stoknya nggak live. Pakai ini lagi. Nah ketika stoknya live, kita punya problem baru lagi. Ya, kalau namanya supermarket, ya, Alfamart, minimarket, mereka kalau barangnya habis, kirim ulang seminggu sekali. Astro 3 kali sehari, ya udah kayak obat. Gitu. Jadi kalau yang di sini nanti mau ngambil fokus ke supply chain, statistik, nah quick commerce itu mimpi buruknya orang supply chain kayak saya. Gitu. Jadi itu salah satunya. Nah salah satu, tadi kan saya sebut 5 area yang jadi fokus area kita. Gimana caranya? Kita waktu itu bawa booth kecil ke 12 area. Bawa booth kecil, demo sedikit, datangnya semua sama banyaknya. Penggunaannya yang beda.
Akhirnya dari situ kita lihat, oh dari 12, 5 ini respon paling bagus, start dengan 5. Nah kita pilot test waktu itu. Ya jualannya tadi sama, es krim yang ikan kan, Beligo tuh ada. Es krim sandwich, coba itu dulu, gerak nggak? Gerak. So ketika udah divisualize kita tes, kita cari si early adopter atau cookie monsternya. Cookie monster ditemukan di Peak sama Tanjung Duren. Dan kebanyakan ibu-ibu. Kalau jam 6 sampai jam 2 siang ibu-ibu. Jam 8 sampai jam 10 itu gamers. Karena belinya cuma 2. Snack sama Indomie. Indomie ini salah satu fast moving gitu. Jadi benar-benar ini bergerak dan dipakai. Oke, next. Nah ini kalau lagi develop Canvas, ada 6 yang harus kita tanya. Next. Value buat customer apa? Is it solving a solution? Is it solving a problem? Jadi solusi buat problem, or is it changing lifestyle? Yang kalau changing lifestyle suka ada risknya kan, belum tentu di-consider. Orang taunya dari mana? Iklan kah? Astro tuh nggak pakai iklan. Astro tuh pakai konsep FOMO. Tahu kan FOMO? Pernah dengar? Apa? Apa? Fear of missing out ya. Nah kalau pernah pakai Astro, itu ada layar khusus buat orang bragging. Gue belanja cuma nyampe 7 menit, lu belum pernah kan? Coba pakai Astro, nih kode gue lu 25.000 diskon. Jadi kita nggak pakai digital media. Kita cuma dari Instagram ke Instagram ke Instagram. Di Peak. Nah penggunaan Instagram di Peak tinggi nggak kira-kira? Story-nya tinggi, hobi banget kan orang bikin story. Nah yang ketiga adalah revenue stream-nya, profitable atau enggak. Terus kita bisa differentiate enggak ketika mulai. Dan ketika sudah mulai menjaganya bisa enggak dengan kompetitor. Gimana caranya kita jaga proposisi kita. Dan yang orang suka lupa ketika bikin bisnis, Anda harus punya indikator. Indikator bisnis apa? Kira-kira? Apa indikator bisnis? Halo. Indikator bisnis apa? Bisnis Anda bisa berlangsung terus kalau apa? Ya, profit. Thank you. Next. Jadi ini 6 pertanyaan. Ini tadi saya udah bilang soal MVP, next. Nah, ketika mau mulai biasa problem terbesarnya apa? Dan ini saya alamin. Next. Biasanya kita nyambi, saya nggak punya waktu, udah nggak punya waktu buat jualan, nggak punya waktu buat produksi. Time and capacity management. Apalagi tinggal di rumah, udah orang tua, ya misalkan ngajar gitu ya, lagi ngajar, panggil bapak, sini, saya lagi online, sini bentar, duit ini, nah nggak bisa kan, lack of time and capacity management. Next. Sama biasanya kalau bisnis, apalagi pakai duit orang adalah taking risk. Ya. Kalau kita berbisnis, salah satu skill itu adalah risk taking yang kita coba develop atau asah. Next. Sama urusan orang tadi saya bilang di depan. Yang pernah punya bisnis dengan labor intense bisnis, problemnya pasti orang. Next. Sama kita merasa kita tuh nggak pernah punya pengalaman marketing, jadi saya nggak bisa jual produknya. Disitulah Anda harusnya mulai belajar networking. Karena jualan itu nggak selalu harus beriklan kan. Bisa aja dimulai dari orang-orang yang ada di handphone Anda, maupun di sosial media. Next. Sama nggak punya kanvas tadi. Karena idenya adalah mimpi, dia coba bikin, dia nggak bikin strategi. Jadi nggak ada plan-nya. Karena not having a plan is a plan to fail. Oke, next. Nah, kalau saya bikin bisnis harus selalu punya tujuan. Kenapa? Karena tujuan itu yang bikin bisnis berjalan terus. Next. Nih, coba sebut company-nya. Karena visi misi perusahaan itu menentukan perusahaan itu mau jadi apa, pakai apa, atau lewat mana. Ini contoh. Next.
Kira-kira ini perusahaannya apa? Pokoknya ngumpulin informasi semua biar gampang. Perusahaan apa? Apa? Sekarang namanya apa ya Google? Alphabet ya? Next. Coba, informasi. Google search, ya pasti informasi. YouTube, informasi kan? Ya kalau pakai YouTube yang benar kan buat cari informasi. Cara melakukan ini, cara melakukan itu. Ya akhirnya berujung kemana? Entertainment. Sekarang bisa beli film di YouTube. Google Map, informasi arah jalan. Google Earth, ya kan? Gmail, pertukaran informasi. Core bisnis dia nggak berubah jauh kan? Semua soal informasi. Google Foto, sharing information tentang foto. Oke, next. Ini apa kira-kira? Ini membanggakan banget customer centric-nya dia. Apa? Next. Amazon. Amazon itu dulu dimulai jualan apa? Jualan buku, jualan CD, jualan DVD. Bahkan dia sekarang punya supermarket, si Amazon Fresh Whole Food. Gitu. Jadi customer centric bisnis fokusnya di retail. Tapi dia nambahin satu which is si cloud ya. AWS. Karena untuk support commercial bisnis dia. So Amazon. Next. Ini apa kira-kira? Ini bagus. Bagus banget. Apa kira-kira? Karena dia menentukan stakeholder, tapi approach bisnis dia tadi yang saya bilang faster, better, cheaper. Kira-kira nih brandnya apa? Apa? Hah? Mau kejauhan. Tesla mana ada positif sosioekonomi. Elon Musk gitu loh. Profit oriented gitu. Ini apa? Ini bagus. Sampai sekarang dia masih pakai. Walaupun dia gabung. Next. Tuh. Speed, innovation, social impact. Speed. Orang maunya semua serba cepat kan? Innovation, how it can be better, cheaper, simpler. Dan dampak sosial. Next. Sama kan? Gojek, GoTo, si finansialnya. Dia punya stakeholder ada apa? Customer, siapa lagi? Dia soalnya ngomong social economic impact. Customer, terus siapa? Driver, seller. Bahkan kalau lihat di ekosistem dia ada yang namanya Mapan. Mapan itu di mana sekarang ya? Kayak masih di situ. Mapan itu untuk keluarga si driver. Jadi dia kasih impact benar-benar luas ke semua stakeholder. Dia punya visi misi jelas. Jadi penting kalau mau punya bisnis skincare misalnya. Visi misinya apa? Membantu orang jadi lebih percaya diri dengan kulit wajah yang lebih cerah. Dan harga bersahabat, bukan murah. Skincare murah pasti takut kan? Oke, next. Gitu. Jadi pastiin kalau punya visi misi jelas arahnya mau kemana dan apa bisnis konteks yang kita mau bawa. Gitu. Sekecil apapun bisnisnya. Coba aja baca punyanya Bami GM sama Seller 77. Visi misinya simpel banget dan itu mereka pegang sampai sekarang. Oke, next. Nah, saya kasih, ini saya ngomongnya problem terus ya. Supaya Anda tahu punya bisnis itu nggak gampang dan stres. Saya aja hari ini stres gara-gara saya pesen pepaya California 2 ton yang datang melon. Mati nggak lu? 2 ton. Yang datang melon. Nah, 5 problem biasanya saya nggak bisa predik future-nya kayak apa, tapi saya bisa siapin. Ya, salah satu yang kita nggak bisa predik itu apa? 2 tahun lalu, COVID kan? Semua harus berubah karena COVID, termasuk sekolah.
dan kerja sebagai business owner 24/7. Kenapa? Kalau dulu nggak 24 jam, toko tutup saya nggak usah pusing. Sekarang zaman digital, saya bisa lihat angkanya 24 jam. Apalagi kalau udah bisa real time. Namanya customer kalau komplain 24 jam. Dan handphone selalu di sebelah kita. Sama ketika kita punya ide banyak, kita harus bisa milih mana yang nanti, mana yang sekarang, mana yang penting. Sama kalau mau scaling, pakai modal, lihat-lihat. Di situ Anda belajar soal taking risk. Next. Sama kalau bisnis sudah mulai bergerak, didelegate ke orang. Kita kadang-kadang kita suka terlalu, idealis. Jadi saya nggak mau share ke orang karena saya mau jaga kualitas. Padahal bisnis bisa berkembang karena orang yang ngerjakan juga berkembang. Oke, next. Nah ini 3 yang saya jalanin sampai sekarang. Anda harus dengerin customer Anda. Bukan customer itu kalau bisa jangan teman dekat, jangan pacar, jangan keluarga. Karena mereka pasti bilang bagus. Ya. Cari yang kritikal. Customer saya yang paling loyal adalah yang paling hobi komplain. Tapi kalau komplain terlalu mahal, ya berarti itu bukan customer saya. Bukan segmen yang saya targetin. Tapi ketika bilang, kayaknya barang ini kalau dikirim kecepatan gue nggak terlalu suka. Mungkin bikinin jadwal aja besok, jadi lu kirim masih fresh. Oh bagus, berarti gue bikin scheduling proses. Jadi get personal. Kedua adalah challenge the status quo. Kalau mau jadi lebih cepat, lihat yang sekarang lambat apa. Bisa nggak gue bikin cepat? Bisa nggak gue bikin nggak mahal? Terus terakhir adalah belajar untuk build intuisi. Kalau udah sering, tapi ini jujur ya, ketika kita sering bikin bisnis dan sering gagal, intuisinya naik lama-lama. Jadi kita tahu potensi, belum atau enggak. Dan itu butuh pengalaman. Makin banyak kita nyoba, makin sering gagal. Tapi gagal jangan keluarin duit banyak-banyak ya. Itu bentuk intuisi kita dan jadikan itu teman baik. Next. So sekarang sudah tahu, so teman-teman semua bisa coba. Kalau mau dibantu coaching, bikin kanvas, punya ide sekarang sebelum diambil sama temennya, let me know. Gratis 1 jam pertama. Thank you. Oke, baik. Wow. Materinya lumayan padat ya Pak Rudi ya. Ini biasa mata kuliah 1 hari. Jadi lumayan padat dan bagaimana Pak Rudi coba menyampaikannya dalam durasi yang kurang lebih tadi pasti kita pas tadi. Kurang lebih sejam. Jadi mulai bagaimana kita mulai dari mana bisnis itu sendiri. Tadi juga ada tools, ada juga sharing pengalaman dari Pak Rudi sendiri, di Astro sendiri, dan juga tadi yang menarik ya teman-teman, kita catat bersama, nanti juga akan ada coaching kliniknya terkait dengan BMC. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Rudi, dan juga tadi terkait ada beberapa masukan terkait dengan bagaimana bisnis itu sendiri. Realnya seperti apa? Wah, bagaimana ketika kita harus dealing dengan problem. Dan tadi tentu saja ada tips-tips dari Pak Rudi ya. Baik. Kita langsung melangkah pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, berhubung kita saat ini hybrid, jadi ada yang di Zoom dan juga ada yang hadir di tempat ini di Tuga, nanti saya partisi dua bagian, 2 sesi. Jadi untuk sesi pertama ini saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang ada di Tuga untuk memberikan pertanyaan. Dan dalam sesi tanya jawab ini nanti mohon saya dibantu juga oleh rekan MC, Michelle dan Gaby, untuk kemudian kalau ada yang mau bertanya, boleh juga diberikan mic-nya, boleh juga dilihat siapa yang ingin bertanya. Oke, kita masuk pada sesi pertama dulu ya, khusus buat teman-teman di Tuga, untuk yang akan memberikan pertanyaan, ini terbuka banget, ini kesempatan yang luar biasa banget, premium ini, langsung bertanya kepada Pak Rudi sendiri. Oke, saya berikan kesempatan jika teman-teman ada yang bertanya, baik siswa maupun mahasiswa, saya persilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya melihat tadi di sebelah kiri podium ini ada yang mau bertanya, boleh bisa dibantu. Mungkin dari podium kanan ada yang ingin bertanya juga?
Boleh langsung diangkat ya Tadi tangannya. yang mana yang bertanya? Oke, sebentar. Langsung? Oke. Selamat siang semuanya. Saya William dari SMK Broadcast Sakrabuana. Saya ada pertanyaan mengenai supply chain di akhir-akhir ini kan lagi di situasi pandemi ini ya khususnya. Itu kan karena ada banyaknya permintaan atau demand terjadi dari konsumen kan juga agak susah ya. Dan juga akhir-akhir ini kita didorong sama budaya dan perilaku yang baru, istilahnya budaya dan cara baru dari masyarakat untuk berbelanja secara digital kayak online dan all shop gitu kan. Nah, kita kan harus menjaga likuiditas ya Kak ya. Likuiditas kan secara yang kita tahu kan apa ya, istilahnya setelah suatu rincian atau urutan dari suatu perusahaan untuk mengkalkulasikan secara rinci tentang apakah memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pada jangka pendeknya suatu perusahaan ya Kak. Nah, dengan fluktuasi permintaan yang tinggi kan kita harus lebih baik untuk menyiapkan segala aset modal dan alur juga yang fleksibel. Nah Kak, ada tipsnya nggak buat menjaga likuiditas dalam rantai supply chain yang akhir-akhir ini agak istilahnya kritikal gitu? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Itu bisnis sendiri? Enggak, aku cuman curious aja sama. Oh, curious. Oke. Jadi ada dua. Nomor satu, sebetulnya kalau mau maintain likuiditas dan kita ngelihat demand-nya naik, itu rubah model pembeliannya aja. Jadi pre-order, itu yang pertama. Kalau ke consumer, jadi kita bisa lihat ada berapa banyak sih demand-nya, tapi nggak dibikin langsung atau di-deliver langsung. Jadi ada time frame. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bikin forecast, baik supply forecast maupun demand forecast, biasanya kan kita siapkan barang, lalu kita hitung apa yang kita lakukan sehingga barangnya habis. Nah, ya udah kalau kita sudah punya historical data, kita sudah punya forecast, dan ternyata spike, berarti dilihat maksimum atau tipping point saya untuk produksi berapa. Karena saya nggak bisa bilang yes ke semua customer, akan ada batasnya kalau likuiditas saya terbatas. Tapi kalau saya mau ngambil resiko dan saya ngelihat memang potensi ini in the long run masih aman, saya cari either investasi atau tambahan capital. Oke. Gitu, cuman biasanya jarang kan ada produk yang tiba-tiba naik tanpa ada aktivitas, kecuali masker sama sanitizer. Gitu, jadi mungkin dicoba satu model pakai pre-order, model kedua lihat supply sama demand planningnya, aktivitasnya apa. Tapi pada satu titik ketika sudah barangnya misalnya saya harus produksi lebih banyak, saya lihat kemampuan saya pada saat itu, pakai duit sendiri, atau perlu investasi, atau perlu tambahan capital sementara. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya isunya bukan supply chain, Iya. itu lebih ke cost control. Oke Kak, Ya. terima kasih.